Baik, kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, ya kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial linier. Ya, baik. Ya, kita tulis saja ya. Jadi kita punya sistem persamaan diferensial. Ya, jadi ada kata-kata sistem di sini ya. Jadi kalau sistem itu berarti dia paling tidak ada dua persamaan, gitu ya. Jadi definisi dari sistem persamaan diferensial itu adalah himpunan dua persamaan diferensial atau lebih, ya. Saya tuliskan. Jadi dia adalah himpunan, ya, dua, ya, dua persamaan diferensial atau lebih, gitu ya, ya atau lebih. Ya, tapi untuk kuliah kita ya paling dua aja lah ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang disebut sebagai sistem otonomus ya. Otonom ya, otonom ya. Jadi apa itu sistem otonomus ya? Jadi kalau misalkan kita punya, ya, coba kita pandang ya suatu sistem ya persamaan diferensial. Nah, jadi ini bacanya x dot ya. Ya, jadi x dot ya. Ini ada x dot seperti itu ya. Itu sebenarnya dx per dt ya. Nah, dia adalah fx ya. Jadi di sini sebenarnya ada dx per dt itu kita lambangkan dengan x dot ya. Dia adalah fungsi terhadap x, tetapi dia juga sebenarnya ada t-nya gitu, tetapi tidak secara terang-terangan ada kelihatan t-nya gitu ya. Nah, di sini x-nya anggota bilangan ya. Jadi di sini dengan f ya itu merupakan ya fungsi kontinu, fungsi kontinu bernilai real dari x, bernilai real ya, real atau nyata dari X ya. Nah, sistem tersebut ya disebut sistem persamaan biasa otonomus ya. Ya, karena tidak memuat T ya secara terang-terangan atau secara eksplisit. Eksplisit di dalamnya. Oke. Nah, sistem persamaan diferensial atau SPD ya kita tulis di sini. Jadi SPD otonomus ya tidak secara eksplisit bergantung pada variabel bebas atau variabel independen ya di sini x. Jadi SPD otonomus itu tidak secara eksplisit ya bergantung pada variabel independen ya atau variabel bebas. Oke. Nah, kemudian ya kalau kita lihat yang namanya sistem persamaan diferensial itu bisa ya dibagi menjadi dua ya. Sistem persamaan diferensial itu bisa kita pandang ya, dia ada yang linear, ada yang non linear. Ada yang linear, ada yang non linear ya. Nah, kalau yang linear itu nanti ya bisa kita selesaikan ya secara kuantitatif. Jadi kelihatan itu angka-angkanya gitu ya. Quantity atau kuantitatif
ya. Nah, sementara itu kalau non-linear itu nanti kita selesaikan ya secara kualitatif. Oke. Nah, untuk yang kuantitatif ini ya, itu paling tidak ya kita nanti bisa menggunakan metode eliminasi maupun nanti ada metode matriks ya. Nah, sementara itu untuk yang kualitatif ya, kita nanti akan melihat ya perilaku sistem itu ya di sekitar titik kesetimbangan atau titik equilibriumnya dan juga nanti perilaku di jangka panjangnya seperti itu ya. Jadi kita tidak bermain dengan angka-angka tetapi kita menganalisa perilakunya ya. Perilaku sistem ya di sekitar titik equilibrium atau titik kesetimbangan. Oke, nah itu dia ya. Nah, sekarang kita mulai dengan sistem persamaan diferensial yang linier dulu ya. Sekarang kita ke sistem persamaan diferensial linier. Linier ya. Jadi sistem persamaan diferensial linier itu dapat kita tulis ya. SPD linier ya dapat ditulis sebagai X1 aksen ya. Ya. Itu adalah A11 ya T X1 T. Kayak gini ya. Plus A12. Ini gampang ya cara mengingatnya ya. Ingat aja matriks ya. A12T, kemudian X2T, dan seterusnya ya sampai A1N ya. Kemudian XN plus F1T. Oke. Kemudian X2 aksen itu adalah A21T, X1T plus A22T ya, X2T dan seterusnya ya. Kemudian kita punya A2N T ya, XNT plus F2T dan seterusnya sampai XN aksen ya. Kita punya AN1T, kemudian kita punya X1T plus AN2T, X2T dan seterusnya sampai ANN T XNT plus FN. Itu dia ya. Itu sistem persamaan diferensial linear ya. Atau boleh juga kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, atau dalam bentuk matriks ya. Ruas kiri ya itu adalah A1 X1 aksen, X2 aksen dan seterusnya sampai XN aksen gitu ya. Jadi kita boleh nyatakan X1 aksen, X2 aksen dan seterusnya sampai XN aksen. Sama dengan, nah kita lihat koefisien-koefisiennya ini A1, A11, A12 kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. Pakai T juga lah ya. Berarti kita punya A11T kayak gitu ya. Kemudian ada A12T dan seterusnya sampai apa ini? A1NT ya. A1NT. Itu baris pertama. Baris keduanya A21T, A22T dan seterusnya sampai A2N ya. Dan seterusnya tentunya ini sampai ya AN1T, kemudian di sini AN2T
dan seterusnya sampai ANN, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan ya X1T, gitu ya, X2T, X2T gitu ya, sampai XNT. Nah, seperti itu ya. Oke, masih ada yang kurang ya. Plus ini semua ya. Jadi kita punya plus F1T sampai FNT. Baik ya, jadi bentuk bawah sama yang atas itu dia sama. Oke, baik. Nah, secara ringkas ya, matriks ini ya bisa juga kita tulis ya X, karena ini berupa vektor gitu ya, boleh kita tulis seperti ini, tapi jangan lupa pakai aksen ya. Sama dengan, nah yang ini adalah A ya, matriks A. Ya, berarti kita punya A ya, T, kemudian X T ya, ditambah F T. Seperti itu ya. Baik, kita sebut ini persamaan satu. Oke. Nah, kemudian ya, ada yang namanya sistem homogen, ada juga yang non homogen. Kapan dia homogen? Kalau nilai F-nya ini itu sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis di sini jika F T itu sama dengan 0 ya, maka sistem, ini sistem ya, karena dia kan sebenarnya lebih dari satu persamaan ya. Kalau FT-nya itu sama dengan 0, maka sistem satu itu disebut sistem yang homogen. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, ya maka sistem satu itu kita sebut non homogen. Oke. Kemudian apabila ya koefisien pada sistem satu, pada sistem kita tadi ya, sistem satu itu ya berupa konstanta, maka kita peroleh X aksen itu adalah A T X T, atau boleh kita tulis X aksen sama dengan A kalikan X. Baik, nah tadi kita sudah membahas bahwa satu merupakan sistem yang itu adalah metode eliminasi. Baik ya, kita lihat metode eliminasi. Nah, jadi penyelesaian kuantitas dari n persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial ordo n ya. Jadi caranya adalah ubah ya, sistem ya dari n persamaan diferensial, ya, n bisa 2 bisa 3 gitu ya, persamaan diferensial ya, menjadi persamaan diferensial ordo n ya. Nah mungkin ini semoga kalian nggak ngantuk ya. Ini acara intinya ya. Nah misalkan, misal diberikan sistem dari dua persamaan diferensial linier dengan koefisien konstanta ya, sebagai berikut. Oke, jadi misalkan kita punya X satu dot ya, atau kita tulis dx1 per dt gitu ya.
X1 aksen ini kita boleh ya X1 aksen gitu. Itu adalah sebut saja A11 X1 plus A12 X2 dan seterusnya sebenarnya. Cuma nggak apa-apa untuk mempermudah ya ini kita nggak usah eh, sampai sampai X2 aja gitu. Untuk mempermudah ya, tapi ini bisa kita eh, kembangkan. Nah, kemudian ada dx2 per dt gitu ya. Maksudnya itu dx2 dt gitu ya bacanya ya. Atau x2 diturunkan terhadap dt gitu ya. Maka kita punya x2 aksen itu adalah A21 X1 plus A22 X2. Nah, sebut saja ini persamaan yang ketiga. Nah, bila ya persamaan 3 itu kita turunkan lagi terhadap T, ya, apabila persamaan 3 itu diturunkan terhadap T sekali lagi, ya, ya, maka ya kalau misalkan X aksen gitu ya diturunkan sekali lagi menjadi X double aksen, ya maka kita punya X dua double aksen, ya itu adalah A21 X1 aksen ya plus A22 X2 aksen gitu ya. Jadi ini turunkan terhadap T menjadi X1 aksen, ini diturunkan terhadap T menjadi X2 aksen. Gitu ya. Nah, kemudian ya kita beri nama ini adalah persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita substitusi, kita mau membuktikan dia adalah persamaan diferensial ordo 2 gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 4. Ya, kita substitusikan. Ya, kita substitusi persamaan 2 ya ke persamaan 4. Oke, kita ingat tadi persamaan 2-nya adalah ini ya, X1 aksen ya sama dengan A11 X1 ditambah ini ya, A12 X2. Nah, jadi ketemu sama X1 aksen ya, kita ganti menjadi ini. Gitu ya. Oke, jadi nah, kita gantinya ke sini ya. Bisa dipahami deh ya. Oke, baik. Jadi ini kita akan peroleh ya tetap ini X2 double aksen sama dengan A21. Nah, kita ganti ya dengan yang A1 aksen tadi ya. Nggak lain adalah A11 X1 ya ditambah A12 X2 gitu ya. Oke, kemudian belakangnya tetap saja kita tulis A22 X2 aksen. Oke. Nah, kemudian ini kita buka kurungnya, maka kita punya A21 A11 X1 plus A21 A12 X2 plus A22 X2 aksen ya. Bisa dilihat itu ya. Itu nggak lain caranya adalah kalikan ya ini buka kurungnya gitu ya menjadi ini. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian ya kita sebut ini adalah persamaan baru yaitu persamaan yang kelima. Nah, kemudian ya kita tahu bahwa dari persamaan eh, 3 ya, persamaan 3 kita bisa menyatakan X1 sama dengan juga gitu ya. Jadi coba ya kalau kita lihat di sini ya kalau kita lihat sorry ini ya, maka kita bisa menyatakan X1 itu sama dengan apa? Ya. Oke, coba kita fotokopi dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan persamaan 3, oke, dari persamaan 3, ya dari persamaan 3,
ya. Ini harusnya huruf besar ya kalau sudah ada namanya gitu. Teman tiga. Nah, kita tulis lagi ya biar teman-teman ingat ya. Jadi X2 aksen itu kita punya A21X1 plus A22 X2. Nah, maka kita bisa ya secara bertahap ini coba. Nah, ini kita pindah ruaskan ya. A22 X2 gitu ya. Maka dengan mudah kita bisa menyatakan X1 sama dengan X2 aksen dikurang A22 X2 ya enggak? Dibagi dengan A2 ya. Jadi tahu boleh ya X1 sama dengan ya sama aja sih ya. X2 aksen dikurang A22 X2 dibagi dengan A1. Nah, sebut saja ini persamaan keenam. Jadi persamaan keenam ini diperoleh dari persamaan ketiga. Terus ya, kita substitusi persamaan 6 ini ke persamaan 5. Ya, artinya ini X1 ya, kita gantikan ya ke X1 yang di sini. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa kelihatan. Ya, berarti sekarang kita punya ya, saya tulis aja di sini substitusi ya persamaan 6 ke persamaan 5. Ya, substitusi. Saya salah nulis substitusi itu substitusi atau substitusi. Nanti teman-teman lihat di KBBI ya. Substitusi ya persamaan 6 ya ke persamaan 5 ya kita ganti X1-nya ya. X1 dari persamaan 5 itu kita ganti menjadi X1 di samaan 6 ya. Oke, berarti kita punya ya. Oke, kita lihat sama 5. Ini dia X2 double aksen adalah A21 A11 kalikan dengan ini ya. Saya fotokopi saja ini ya biar mudah. Sorry. Ini Ctrl C taruh di sini. Oke, kemudian kita ganti ya X1-nya ini dengan yang persamaan apa? 6 ya. Jadi ini kita ganti sama 6. Oh, kurang ya. Kurang ke kanan. Bentar, kita ganti ini menjadi X2 aksen dikurang A22 X2 dibagi A21. Ya, bisa kelihatan ya. Ini adalah kolaborasi antara persamaan 5 dan 6. Kemudian kita lihat di sini kan bisa musnah ya. Ya enggak? Nah, berarti kita kali-kalikan ke dalam. Ini menjadi A11 X2 aksen dikurang A11 A22 X2. Semoga kalian bisa melihatnya ya. Ini kalikan ini gitu. Seperti biasa aja. Oke. Kemudian yang belakangnya ya, kita fotokopi aja. A21 A12 X2 A22 X2 aksen. Nah, sekarang ya kita kelompokkan yang sejenis. Di sini ada X2 aksen. Nah, ini boleh kita kumpulkan ke depan. Ya, berarti kita punya ya sesuatu X2 aksen. Ya, kita lihat di sini ada A11, di sini ada A22 ya. Berarti kita ya, tulis di sini A11 ditambah A22 dalam kurung X2 aksen. Oke. Nah, kemudian kita juga punya X2 ya. Yang ini
ya. Kita taruh di belakang X2-nya. Nah, berarti tinggal konstantanya di depan, ya. Oke. Oke, berarti kita boleh di sini letakkan A21A12 dikurang A11A22. Seperti itu, ya. Oke. Nah, sehingga kita lihat ruas kiri ini tetap X2 double aksen ya, yang ini. Oke. Kemudian kalau yang kanan itu pindahkan ke kiri, ya maka kita punya min A11 plus A22 X2 aksen, ya. Kemudian dikurang, ya, A21 A12 A11 A22 X2, ya, sama dengan 0, ya. Baik. Nah, ya. Nah, ini nggak lain adalah persamaan diferensial ordo 2. Lihat ya, ini ordo 2, ya enggak? Oke. Ya, jadi ini adalah persamaan diferensial yang ini ya. Itu adalah persamaan diferensial ordo atau orde 2 dengan eh, P dan Q itu adalah konstan. Ya, jadi P-nya apa? Ya, sebut saja ini eh, kita tulis X2 double aksen dikurang P X2 aksen dikurang Q X2 sama dengan ini. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat yang bersesuaian P-nya adalah ini, Q-nya adalah ini. Oke. Nah, ini adalah sama diferensial order 2 dengan P dan Q itu adalah konstanta. Nah, ini bisa diselesaikan dengan persamaan karakteristik. Kita ke contoh satu ya. Satu soal saja. Ya. Nah, jadi misalkan kita punya X1 aksen itu adalah 3X1 dikurang 2X2. Ya, sebut saja ini persamaan satu untuk contoh kita ini. Kemudian X2 aksen itu sama dengan X1. Ini sama 2 ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan solusi umumnya. Tetapi karena ada syarat awal, nanti kita bisa mendapat solusi khususnya. Satu, kemudian X2 dievaluasi pada 0, itu hasilnya adalah 0. Oke, baik. Mungkin silakan dicoba dulu ya, 5 menit. Ya, caranya adalah ini sistem persamaan ini kita jadikan dia ordo 2 gitu ya. Seperti yang di atas. Nah, ini ya salah satu contoh soalnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, nah jadi eh, boleh persamaan satu atau persamaan dua kita turunkan fleksibel ya. Nah, coba sekarang kita persamaan satu aja kita terhadap T. Persamaan satu ya kita turunkan, diturunkan terhadap T. Sekali lagi ya, berarti yang semulanya X1 aksen menjadi X1 double aksen. Ya. Kemudian kita punya 3X1 aksen ya, dikurang
2 X2 aksen. Ya, bisa ya. Jadi ini kita turunkan terhadap T, hasilnya adalah ini. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, kemudian ya kita substitusikan persamaan 2 ini, persamaan 2 ini ke persamaan 3 ya. Jadi eh, kita substitusikan ya. Di sini ada X2 aksen ya. Jadi persamaan 2 itu kan X2 aksen sama dengan X1 gitu ya. Jadi ini kita ganti ya X2 aksen itu dengan X1 ya. Baik. Ya, berarti kita tulis ya, substitusikan, substitusi ya persamaan 2 ke persamaan 3 ya. Jadi persamaan 3 itu sekarang menjadi, jadi ini X2 aksennya kita ganti dengan X1 ya, karena X2 aksen di sini adalah X1. Gitu. Maka kita peroleh X1 double aksen adalah 3X1 aksen dikurang 2 X1 ya. Nah, sudah kelihatan ini adalah sama diferensial order 2 ya. Nah, ini lebih singkat caranya dibandingkan yang teori di atas tadi ya. Jadi kalau ini ya, kita sudah dapat X1 double aksen ya, kemudian ruas kanan dipindah ruaskan ke kiri semua kayak gitu ya. X1 sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial ordo 2, order 2 ya. Sehingga kita bisa mencari persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristiknya adalah X atau lambda ya, kita pakai lambda saja. Lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0 ya. Jadi ini yang double aksen itu kita jadikan kuadrat kayak gitu, ini yang satu aksen ini kita jadikan lambda gitu ya. Kemudian yang ini berarti 2. Oke. Nah, berarti ini tinggal kita faktorkan saja. Maka kita punya lambda, lambda, kemudian cari dua bilangan kalau dikali itu hasilnya plus 2, kalau ditambah hasilnya min 3 ya. Berarti bilangan itu adalah min 1 dan min 2. Ya enggak? Sehingga kita punya akar-akar karakteristiknya adalah lambda yang pertama ya, lambda 1 adalah 1 ya, kemudian lambda 2 sama dengan 2 ya. Baik. Nah, kemudian ya, berarti solusinya untuk X1 ya, di solusi untuk X1T itu nggak lain adalah konstanta ya, atau C1. Ini ada di persamaan diferensial biasa ya, teman-teman. Di mata kuliah ini, mata kuliah PDB sudah dibahas ya. Ini solusinya ya, tambah C2 ya, E lambda 2T. Sekarang kita tinggal substitusikan lambda 1 itu kita substitusikan dengan 1, lambda 2 kita substitusikan dengan 2 ya, berarti ya, ini menjadi C1 E 1T atau tulis T saja ditambah C2 E lambda 2-nya 2 ya, 2T. Kayak gitu ya. Baik. Nah, ini untuk baru X1T ya. Sementara itu kita butuh X2T. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah ya eh oke, saya tulis aja dulu ya. Selanjutnya ya, karena X1T sudah selesai. Sekarang kita
cari solusi untuk yang X 2T-nya. Gitu ya. Dari persamaan satu dan gunakan solusi ya X1T. Ya, maka kita peroleh, oke, kita ingat lagi ya bahwa kita punya dari soal ya, dari soal kita punya ini. Ya enggak? Nah, ini yang akan kita fotokopi ya. Jadi kita tulis di sini ya, kita punya X1 aksen itu adalah 3X1 dikurang 2X2 ya. Nah, kita harus bisa menyatakan X2 sama dengan apa? Nah, jadi ini secara bertahap aja ya. Ya, secara bertahap min 2 X2 kita pindahkan ke kiri, maka kita punya 2X2 sama dengan min X1 aksen ya ditambah 3X1. Ya, sehingga kita bisa menyatakan X2 sama dengan gitu. X2 sama dengan apa? Sama dengan min X1 aksen ditambah 3X1 dibagi dengan 2. Nah, itu dia X2-nya. Ya. Baik, berarti ya kita substitusikanlah ke ya. Kita punya tadi solusi dari X1T. Nah, jadi ini X1 ini kita ganti dengan yang ini gitu ya. Oke. Nah, jadi oke, yang ini nanti dulu, ini nanti dulu. Kita punya 3 kali X1 tadi kan kita sudah punya solusinya adalah C1 ET ya ditambah C2 E2T. Ya enggak? Nah, ini dapat dari solusi tadi ya. Oke, ini kita bagi 2. Pada saya berusaha agar lurus ini gimana nih? Bentar. Oke, per 2. Nah, di sini ada X1 aksen. Ya, berarti teman-teman ingat ya, eh, turunan dari ini ya terhadap T. Itu berarti tetap ya C1 E pangkat T. Nah, turunan dari ini hati-hati, ini ada konstanta di depannya ya. Berarti kita punya 2 C2 E berpangkat 2T ya. Jadi untuk yang depan ini nggak lain adalah turunan dari eh, yang ini gitu ya. Jadi kita punya ini tetap C1E berpangkat T plus, nah yang ini kita punya 2 C2E berpangkat. Udah seperti itu. Sekarang tinggal kita buka kurungnya ya. Berarti kita punya di sini mungkin secara bertahap saja kita punya min C1E berpangkat T dikurang 2 C2E berpangkat 2T ditambah C2E berpangkat 2T dibagi 2 ya. Oke, yang sejenis boleh kita gabungkan. Berarti ini menjadi ini sama ini. Min 1 ditambah 3. Itu berarti 2 ya. Berarti kita punya 2 C1E berpangkat T gitu ya. Kemudian min 2 ditambah 3. 1 berarti ya. Berarti kita punya C2E berpangkat 2T. Tapi jangan lupa ini dibagi 2. Ya. Berarti ini dibagi 2. Habis 2-nya berarti tinggal C. Ya, ngelek sebentar. Oke, berarti ini tinggal C1 E berpangkat T, kemudian setengah C2 E berpangkat 2T. Nah, itu dia solusi dari X2T. Sehingga kita sudah dapat ya penyelesaian umumnya
Ya, penyelesaian umumnya kita sudah dapat ya X ya T itu adalah ya kita punya X1T, X2T. Nah, X1T tadi yang di atas tadi ya yaitu C1E berpangkat T plus C2E berpangkat 2T. Kemudian yang X2T ya ada di sini ya. Jadi kita punya C1E berpangkat T plus setengah C2E berpangkat 2T. Oke, atau boleh kalau teman-teman mau menuliskannya dalam bentuk matriks, ya, ini boleh dikeluarkan. Berarti di sini adalah C1, C2, ya, C1 setengah C2. Ya, di sini adalah E berpangkat T, yang ini adalah E berpangkat 2T. Nah, itu boleh. Baik ya, kita sudah berhasil mencari penyelesaian umumnya. Nah, selanjutnya, ya, kan kita tadi punya ini nih, syarat awal nih. Nah, syarat awal yang ini, ya, nah, berarti ya kita bisa ya menyubstitusikannya dan mendapatkan penyelesaian khusus. Ya, baik. Jadi kita tulis di sini substitusikan ya. Saya nggak tahu ya substitusi ini tulisannya gini ya. Substitusi, oke, nggak apa-apa lah ya substitusi. Substitusi. Terus sebentar ya, saya cek dulu ya daripada ragu, saya cek di KBBI. Yang betul itu substitusi atau substitusi. Oh, betul pakai S ya teman-teman, berarti salah semua dia ke atas tadi ya. Ya, ya betul-betul. Yang betul adalah substitusi. Ya, baik. Jadi kita substitusikan syarat awal ya yang diketahui di soal ya ke penyelesaian umum kita. Oke, maka diperoleh ya. Oke, jadi kan kita punya tadi apa? Di soal tadi kita punya, saya tulis saja ya, catatan apa? X1 pada saat T-nya 0 itu hasilnya adalah min 1. Kemudian X2 0 itu nilainya adalah 0. Seperti itu kan? Nah, berarti eh, kita masukkan ke solusi yang X1T tadi ya. Kita tahu bahwa X1T tadi itu adalah ya X1T tadi apa? Ya, C1 ET pangkat T maksudnya plus C2 E berpangkat 2T kan? Udah berarti kita eh, masukkan ya pada saat T-nya 0 ya berarti X10 itu hasilnya min 1 ya sama dengan C1E berpangkat 0 plus C2E berpangkat 0 juga. Ya berarti kita punya min 1 sama dengan E pangkat 0 itu 1 ya. Ya berarti kita punya C1 tambah C2. Nah ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat ya. Oke. Baik. Terus untuk yang X2 sama dengan 0, ya, kita udah tahu juga ya. Untuk yang X2-nya, ya, ini solusinya C1E pangkat T plus setengah C2E berpangkat 2T. Ya, berarti kita punya untuk X2T-nya, ya, C1E berpangkat T plus setengah C2E berpangkat 2T kan. Berarti X2 dievaluasi pada saat T sama dengan 0, berarti ruas kiri 0 sama dengan C1
E berpangkat 0 ditambah setengah C2E berpangkat 0. 2 kali 0 maksudnya ya. 2 kali 0 ya. 0. Oke, berarti kita punya 0 sama dengan C1 ditambah setengah C2. Ya, karena E berpangkat 0 itu hasilnya. Oke, sebut saja ini persamaan yang kelima. Nah, sekarang untuk mencari C1 dan C2-nya, ya kita eliminasi saja. Ya, sebut saja kita eliminasi C1, sebut saja ya. C1 dari persamaan 4 dan persamaan 5. Ya, maka kita punya C1 ditambah C2 sama dengan min 1 itu persamaan 4 tadi. Ya, kemudian persamaan 5-nya adalah C1 ditambah setengah C2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita kurangkan. Maka kita punya 1C2 dikurang setengah C2 itu adalah setengah dari C2 sama dengan min 1. Ya. Berarti C2 adalah min 1 dibagi setengah atau min 2. Nah, begitu dapat C2, ya, untuk mendapatkan C1 menjadi gampang. Ya, masukkan saja ke sini. Berarti kita punya ya C1 ditambah min 2 sama dengan min 1 ya. Berarti kita punya C1-nya adalah min 1 ditambah 2. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari penyelesaian umumnya kan yang ini nih. Ya, kita fotokopi ya. Maka ini Ctrl C tekan ke bawah. Ya, baik ya. Jadi kita tulis ya. Jadi penyelesaian khususnya ya adalah penyelesaian umum ini, tetapi kita ganti C1 dan C2-nya. Oke, berarti kita punya 1, di sini 1, kemudian di sini menjadi min 2, 1 juga ini. Ya enggak? Coba kalau kita lihat. Jadi gini maksudnya. Ini setiap ketemu sama C1 kita ganti dengan angka 1 ya. Ini kita ganti dengan angka 1. Yang ini C2 itu kita ganti dengan min 2. Kayak gitu teman-teman. Ya. Sehingga hasilnya seperti yang di atas. Oke. Bentar, ini maksud saya. Baik ya, jadi ini 1 ET gitu ya. Kemudian eh, min 2 gitu ya. Kemudian yang ini 1, kemudian ini min. Oke, atau ini posisinya mungkin ini justru yang di bawah ya. Oke, baik. Nah itu dia. Ini sudah selesai. Nah ini saya akan perbaiki ya, yang salah tulis tadi gitu ya. Jadi menurut KBBI itu yang benar adalah substitusi ya, bukan substitusi. Nah ini yang pertama, substitusi. Oke, kemudian ini yang kedua, substitusi. Kemudian yang terakhir ini. Oke, baik ya. Jadi dengan demikian selesai sudah materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.